Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NIM 211827. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kaum Sunni. Sejarah Sunni dimulai ketika ricuhnya perpolitikan yang mengatasnamakan Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW wafat sebelum menunjuk penggantinya. Oleh karena itu, terjadilah konflik tentang siapa sih yang paling pantas untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Nah, setelah terjadi ketegangan dan tarik ulur selama 2 hari, sehingga menunda pemakaman jasad Nabi Muhammad, ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, penunjukan ini tidak memuaskan beberapa kalangan, salah satunya dari kalangan yang mengklaim bahwa Ali lah yang lebih sah menjadi khalifah. Nah, kemudian memisahkan diri dan membentuk kelompok yang bernama Syiah. Sementara itu, golongan yang lebih umum kemudian disebut sebagai Sunni. Nah, golongan ini hingga saat ini terbagi menjadi 4 mazhab yang berbeda. Yang perlu dicatat adalah 4 mazhab tersebut itu tidak memecah perbedaan, tetapi hanya terletak pada masalah-masalah yang bersifat abu-abu, tidak diterangkan secara jelas oleh di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, 4 imam utama Sunni ini yaitu adalah Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, mereka sama-sama mengambil ijtihad atau upaya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat khilafiyah tersebut. Keberadaan kelompok Sunni dimulai sejak berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selain dinamakan Sunni, kelompok ini juga dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa paham Sunni adalah paham yang berpegang teguh pada tradisi salah satu mazhab dari mazhab yang 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali dalam bidang fikih. Kemudian ada ajaran dari Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Al-Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian ada ajaran Al-Junaid dan Al-Ghazali dalam bidang tasawuf, serta ajaran pemikiran kelompok dari mayoritas ulama seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, serta Ibnu Taimiyah untuk politik atau siasah. Nah, istilah dari Sunni dikenal untuk pemakaian konteks politik untuk membedakan dengan kelompok politik lainnya seperti Khawarij. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Nah, setelah berturut-turut digantikan oleh Umar, Utsman, dan Ali sebagai pemimpin umat Islam. Mereka disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah berakhir masa khalifah, naiklah Muawiyah yang membangun dinasti Bani Umayyah. Naiknya Muawiyah ini mendapat tantangan dari sebagian umat Islam yang mendukung Ali atau Syiah dan kelompok Khawarij. Akhirnya, pada periode awal Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu mayoritas pendukung Muawiyah, pendukung Ali atau Syiah, dan pendukung kelompok Khawarij yang tidak mendukung Ali maupun Muawiyah. Nah, sebagian kelompok mayoritas, ciri utama dari pemikiran Sunni ini ditandai oleh pandangan mereka tentang hubungan yang integral antara agama dan negara, khalifah sentris atau kewajiban taat kepada kepala negara. Nah, pengutamaan suku Quraisy sebagai khalifah, kemudian penolakan terhadap oposisi dan akomodatif terhadap kekuasaan. Nah, pandangan-pandangan inilah demikian yang melahirkan prinsip lebih mengutamakan keharmonisan dalam politik Islam itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.